kurikulum itu sebenarnya nggak ada yang abadi, mengikuti perkembangan zaman. Tergantung menterinya gitu. Ya, dan jangan sampai orang tua memaksakan kehendak harus IPS, harus IPA, harus bahasa. Itu malah nggak bagus. Terus gimana? Harus gimana ini? Kuncinya pada guru. Kalau guru cara mengajarkan yang baik, memahami materi pembelajaran dengan baik, hasilnya kan jadi anak kalau ingin naik, ingin lulus harus ada standarisasi, karena tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang sekali Sapa Jatim sekarang punya podcast yang namanya Podcast Saja, Sapa Jatim. Dan kita akan menghadirkan obrolan santai seputar informasi terkini di Jawa Timur. Saya Virgianti Kusumah dan sekarang saya punya tamu. Tamunya ini menarik karena orang yang di Jawa Timur pasti tahu deh. Sekarang beliau ada di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi beberapa tahun lalu, sopo sing gak ero di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya. Karena beliau ini sempat mencalonkan jadi orang nomor 1 di kota Surabaya. Bener Ji Pak? Ya betul, betul. Pak Rasio, lengkapnya namanya Dr. Haji Rasio MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat Mbak Ferici. Matur nuwun lho Pak, sudah hadir di sini, sudah silaturahmi ke Saja, Sapa Jatim. Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Itu kalau bisa dibilang Bapak ini kan dulu sempat bertarung ya di Perwali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, iya. Betul. Padahal sudah bertahun-tahun itu bergulat di dunia pendidikan, mulai dari jadi guru ya dulu ya. Jadi guru di SMP 12, kemudian jadi wakil kepala sekolah juga, kemudian jadi kepala sekolah di berbagai kota di Jawa Timur, jadi pengawas sekolah juga. Kemudian sampai jadi kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan yang paling gong ini sempat jadi Sekdaprov Jawa Timur. Wah, luar biasa ini Pak. Itu kok bisa bisa sangat linear gitu di bidang pendidikan. Kenapa gitu Pak? Jadi pertama saya ulang Mbak Virgin. Jadi waktu saya nyalon wali kota dulu, ini supaya enggak nanti yang pendidikan yang wali kota karena politik. Sebenarnya waktu itu saya ada tugas dari partai. Karena wali kota itu kan harus diusulkan oleh Partai Demokrat waktu itu, melihat masa kok nggak ada lawan di Surabaya, ini kota besar, masa nggak ada orang Pak D Karwo maksudnya. Ketika itu saya dipanggil Pak D di Gerahadi sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam tuh Pak? Jam 1 malam. Ketika itu saya melaksanakan pelatihan di Batu, kemudian Pak Sek, ini ada penting, ini harus datang satu di Gerahadi. Kemudian waktu itu Pak D mengatakan kalau nanti nggak maju berarti Risma itu harus diundur karena belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi untuk lawan bumbung kosong, itu nggak ada waktu itu. Jadi mau nggak mau harus ada lawan gitu ya waktu itu. Harus ada lawan. Sebenarnya menguntungkan Risma juga karena saya juga waktu menyalonkan wali kota itu kan ya waktunya pendek, hanya berapa bulan, nggak sampai 2 bulan. Tapi karena itu kan negara, saya sebagai sekda waktu itu mau pensiun, kemudian tinggal ngitung hari pensiun. Pada saat pensiun itu ada tugas partai untuk dicalonkan sebagai wali kota. Karena ini tugas dari Presiden Pak SBY dan juga Gubernur Jawa Timur waktu itu, ya saya siap. Itu namanya politik gitu ya. Kalau kembali lagi seperti karier saya dari guru, memang saya ini dibesarkan dari guru. Saya asli itu guru SMP 12 Surabaya Mbak. SMP yang terkenal api di Surabaya ya Pak ya? Di Kebonsari itu, kemudian alhamdulillah waktu itu kepala sekolahnya Pak Ati Gunarso, Pak Herman Utomo yang pertama, Pak Ati Gunarso yang kedua, kemudian yang ketiga Pak Arianto. Ketika Pak Arianto kepala sekolah di situ melihat saya mungkin biasanya kalau calon kepala sekolahnya dievaluasi oleh kepala sekolah. Kemudian
mungkin ya Pak Rianto mengatakan dalam hatinya itu mungkin Pak Rasa cocok. Akhirnya waktu itu diorbitkan sebagai kepala sekolah di SMP 1 Paciran Lamongan. Jauh Mbak Virgin, dekatnya Tanjung Kodok. Kalau naik sepeda motor dari Surabaya ya kurang lebih 4 sampai 5 jam. Belum ada jalan tol, jalannya ruame dan rusak. Sekarang rame banget ya Pak daerah situ ya Pak? Iya, sekarang rame banget. Kemudian pindah lagi sebagai kepala sekolah di Cerme Gresik. Cerme itu ya Banyurip, Moraudi ke kanan. Kalau hujan banjir itu ya Cerme. Pernah juga di situ 3 tahun. Kemudian dipindah di SMP 1 Gresik di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Saya lama di situ kurang lebih 6 tahun. Kemudian baru dipindah di Genteng Kali 33 sebagai kepala bidang Binmut. Sebelum pengawas karena nggak lama. Dari pengawas kurang lebih setengah tahun baru dipindah kepala bidang Binmut. Binmut itu pembinaan generasi muda. Terus dipindah sebagai kepala bidang pendidikan menengah umum. Kemudian dipindah lagi sebagai Kormin itu eselon 2B. Terus berikutnya lagi saya ditugasi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tahun 2001 sampai 2009. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Kemudian 2009 sampai 2016 saya ditugasi sebagai Sekda Provinsi Jawa Timur. Jadi ada 2 hal. Saya menempuh jalur politik yang tadi saya katakan kalau saya nggak maju, Risma diundur pemilihannya karena belum ada keputusan MK. Kemudian jalur birokrasi ini memang saya tempuh sebelum wali kota. Karena seorang birokrat nggak boleh mencalonkan wali kota. Tapi kalau lihat dari perjalanannya Bapak ya, Bapak tuh benar-benar nunggu gitu ya, sampai pensiun dulu baru masuk politik. Sementara kan orang lain Pak, biasanya belum pensiun, sudah langsung kasak-kusuk sana sini untuk ikut ke politik. Tapi Bapak tuh betul-betul nunggu sampai sabar, sampai selesai gitu. Gimana Pak ceritanya kok bisa perlu gitu? Perlu perjuangan, karena kan kehidupan politik itu kami sinkronkan dengan keadaan kondisi negara dan bangsa saat ini. Kalau kita ingin menjadi wali kota, ingin menjadi gubernur, dan lain sebagainya, harus jalurnya itu ke politik. Kalau nggak ke politik nggak bisa. Makanya waktu itu Pak Dekarwo gubernur, setelah saya menjelang pensiun ditawari menjadi wali kota itu. Itu kan masuk politik. Walaupun saya belum masuk politik, tapi karena saya sudah masuk anggota Demokrat, itu bisa dijadikan wali kota, calon wali kota. Kemudian saya milih politik itu karena kondisi demokrasi kita saat ini, kalau nggak masuk jalur politik ya sulit. Mau presiden ya harus membentuk koalisi partai politik. Apalagi sekarang presiden threshold yang harus dicalonkan partai politik. Jadi mau nggak mau ya harus mendirikan gitu ya, Pak, ya? Harus partai politik. Apakah partai politik itu sendiri atau partai politik itu gabungan? Tapi sesabar itu loh Pak, nunggu sampai pensiun baru nyemplung itu, apa memang ada etika pribadi yang kayaknya nggak harus selesai dulu tugas-tugas baru nih nyemplung ke yang lain? Iya, ya, memang benar Mbak Virgin, karena kan orang kan harus punya perhitungan secara matang, nggak boleh langsung gegabah, masuk jalur politik dan lain sebagainya. Makanya waktu itu saya mencontoh kiblat yang dilakukan Pak Dekarwo. Pak Dekarwo waktu itu beliaunya ke DPD Partai Demokrat, dicalonkan gubernur, kemudian langsung jadi gubernur. Pokoknya ciri demokrasi kita itu memang harus politik, melalui politik itu. Kemudian saya niru gitu ya, memang tidak sehebat Pak Dekarwo. Pak Dekarwo perhitungannya sangat matang sekali. Kalau saya ini ya, saya ini orangnya kan slow gitu ya, artinya enggak. Tapi pasti loh Pak, ya. Slow tapi pasti. Artinya dihitung dengan tepat, tidak boleh gegabah, karena ini kan menyangkut segala-galanya. Karena waktu itu ada jalan ke politik, ya saya masuk politik dan lain sebagainya. Sampai setelah wali kota itu saya dicalonkan di DPR RI Mbak Virgin. DPR RI ini double 8. Double 8 itu Kabupaten Kota Madiun, Nganjuk,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Kota Mojokerto, luas daerahnya. Saya memang asli Madiun, tetapi saya sudah lama nggak di Madiun. Akhirnya juga harus turun ke lapangan. Komunitas itu kalau nggak dihadiri, dia nggak akan kenal lagi. Mau namanya orang ya. Bapak lebih terkenal di Surabaya kan ya? Iya, lebih kenal di Surabaya karena lama di Surabaya. Ya, oh gitu. Ini kalau bicara soal tadi Bapak bilang, wah saya sangat perhitungan kalau untuk timingnya dan sebagainya apa itu karena Bapak itu dulunya guru matematika sehingga wah hitung-hitungannya tuh harus pas gitu. Enggak juga, ya memang segala sesuatu itu harus diperhitungkan dengan cermat. Kalau bisa ya untung ruginya, tapi kadang-kadang di politik itu ya banyak. Tapi banyak yang sukses loh Pak, guru matematika sukses di politik kayak Pak Bambang Deha kan dulu juga guru matematika. Iya betul. Ternyata wah perhitungannya pas gitu. Ya. Apa itu juga yang bikin Bapak juga perhitungan dan karirnya kayaknya mulus gitu? Ya alhamdulillah Pak Virgin, artinya karir saya ini tentu berkat doa dari orang tua, kemudian saya tekun melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Mungkin Allah itu kasihan itu Pak Reza itu kok luar biasa gitu, sehingga apa yang saya tapak itu berjalan dengan lancar, mulus. Alhamdulillah, tapi saya yakin itu karena doa dari orang tua kami yang selalu mendoakan putri anak-anaknya untuk meniti karya dengan bahkan orang tua saya, ibu saya itu ikut ke Surabaya dengan saya itu sampai dia meninggal. Jadi meninggal di Surabaya ya karena harus mengikuti perjalanan karier saya. Padahal keluarga saya itu banyak. Kenapa harus ikut ke Surabaya? Itu merupakan keuntungan saya yang luar biasa, ditunggu orang tua dan lain sebagainya. Banyak yang doain ya. Kalau ya, doa ibu itu mungkin itu manjurnya itu di situ sehingga karir politik itu bisa dibilang lancar ya. Bukan politik saja tapi dari mulai jadi guru, kepala sekolah, kemudian kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, terus setelah itu juga masuk jadi Sekda Prof Jatim yang orang nomor 2-nya, orang nomor 3-nya di Jawa Timur yang sangat menentukan langkah-langkah gubernur juga. Nomor 3 Pak, yang nomor pertama gubernur, yang kedua gubernur, yang ketiga baru sekda. Iya, tapi itu pelaksana di lapangan yang luar biasa Pak, kemana-mana ini. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan nih Pak, saya dengar Bapak juga sebenarnya punya sekolah ya Pak ya? Iya, betul. Punya sekolah swasta yang besar, muridnya juga banyak ribuan. Kok masih mau gitu Pak repot-repot ngurusin negara, padahal kan ya sudah enak Pak, tinggal kipas-kipas ini. Iya, jadi begini Mbak siapa? Virgi. Iya. Penyanyi lupa. Virginya ingat penyanyi. Jadi sekolah itu sebenarnya punyanya orang tua saya, orang tua pisan, orang tua punyanya ayahnya istri saya. Mertua begitu ya Pak ya? Mertua, Bu Rasio guru, terus mertua saya kedua-duanya guru. Dulu sebelum saya jadi sekda itu memang mendirikan sekolah sudah lama. Namanya Wiratama di Beratang, daerah Beratang. Kemudian bangun sekolah di dekatnya SMP 12 Surabaya. Alhamdulillah kebetulan juga daerah itu digunakan oleh Pemkot untuk memperluas perumahan orang-orang kota Surabaya, Kenariland. Nah, gitu. Ya alhamdulillah Kenariland kemudian pindah di dekatnya TVR ini di Kupang. Mendirikan SD sampai SMA, sampai SMA gedungnya sudah ada. Tapi lama-kelamaan SMA lembaga itu tidak berkembang dengan baik. Tidak ditunggui karena yang mengelola sekolah itu adalah tante saya. Jadi adiknya ibu mertua saya. Karena dia jadi guru juga, tidak konsentrasi melaksanakan pengelolaan lembaga itu, akhirnya sekolah itu turun. Nah, pada saat sekolah itu turun, saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Saya lihat, kemudian saya matur orang tua saya, Pak, kalau bisa sudah dipindah aja dekat rumah. Kalau dekat rumah itu pamrihnya saya bisa ngawasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya ini juga ketua PGRI, ketua PGRI Jawa PGRI Timur. Itu apa itu Pak? Saya kurang tahu. Ya, PGRI bukan? PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian
mendirikan perumahan di daerah yang saya tempati itu. Ya, alhamdulillah karena teman-teman guru, mohon maaf ya penghasilannya waktu itu ya artinya rumah itu ada yang dijual dengan harga dinaikkan sedikit, kasarannya per meter itu 5 juta menjadi 6 juta aja sudah dikasih untuk pengembangan sekolah itu. Jadi yang kupang dijual oleh mertua saya dipindah ke Semolowaru. Itu ceritanya gitu. Akhirnya sekarang menjadi lembaga namanya Kreatif Anur. Intinya lembaga itu sebenarnya maksudnya saya dengan istri saya Bu Rasio sudah meninggal Mbak, sudah 1000 hari yang lalu, 2 tahun yang lalu. Kemudian ingin membantu masyarakat yang tidak bisa menyekolahkan di sekolah-sekolah terbaik. Karena sekolah di Muhammadiyah bayarnya mahal, sekolah di dekat situ yang pendidikan apa tuh sekolahnya ya bayarnya mahal. Nah berasa tuh Mas, kita ini orang pendidikan nggak bisa bantu. Akhirnya mendirikan sekolah dari taman kanak-kanak dulu, kemudian SD, PAUD itu taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, SD itu SD dari kelas 1, kemudian SMP kelas 1 sampai kelas 3. Alhamdulillah awal perjalanannya ya smooth, nggak ada masalah terus sampai sekarang berkembang dengan baik. Mungkin ya karena saya adalah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, jadi orang yakin, wow itu yang punya hatam kepala, ya Pak ya dunia pendidikan itu ya. Ya betul. Jadi udah tahu. Ini ngomongin soal dunia pendidikan ini sekarang kan lagi rame tuh Pak. Soal kurikulum, perubahan antara kurikulum Merdeka ke kurikulum yang terbaru ini yang katanya gabungan. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Ya, kurikulum itu sebenarnya nggak ada yang abadi, mengikuti perkembangan zaman. Tergantung menterinya gitu? Ya, tergantung menterinya. Bahkan ada guyonan setiap menteri ganti ya kurikulumnya ganti. Ya, ganti. Zamannya Pak Nadiem itu kurikulum Merdeka. Sebenarnya saat ini Pak Mukti Ali juga masih mengembangkan kurikulum Merdeka. Kurikulum yang mengedepankan kebutuhan murid, ya disesuaikan dengan apa yang difahami oleh murid. Kemudian guru itu memberikan penekanan kira-kira anak itu pinter apa gitu diarahkan begitu ya, namanya Merdeka. Hanya sayangnya kurikulum Merdeka itu tidak sama dengan kurikulum 75 yang dulu, yang waktu zaman saya. Jadi anak diberikan kebebasan dan lain sebagainya. Masuk ya nggak masuk, naik kelas. Masuk nggak masuk ya lulus. Jadi merdeka semerdeka-merdekanya lost doll gitu ya Pak ya? Merdeka betul, jadi semuanya merdeka. Akhirnya kesannya ya sudah anak sekarang mohon maaf ya Mbak Virgin nggak masuk ya nggak ada dampak. Kalau dulu zaman saya ada dampak. Kalau memang anak itu nggak tertib, nggak masuk, nggak ada izin berapa kali dan dampak pada nilainya itu turun. Karena ada ujian yang dilakukan oleh sekolah, standarnya sudah nasional. Ya anak itu nggak naik. Sekarang nggak ada ceritanya anak nggak naik. Bahkan banyak kayak viral anak-anak SMA itu masih belum bisa tambah-tambahan, kali-kalian ya, gitu. Betul. Itu sebagai orang yang bergulat dengan dunia pendidikan ngelihatnya gimana Pak? Ya karena metodenya. Jadi menanamkan konsep pengertian. Tapi kalau kita dulu kan saya waktu di sekolahnya sekolah dasar bukan sekolah rakyat, itu kalau perhitungan dasar itu ya harus kalau perlu dihafalkan ya dihafalkan, bahwa 1 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 2 terus. Sekarang nggak boleh dihafalin katanya Pak. Sekarang itu kan pemahaman, mengerti, tapi kenyataannya anak juga nggak mengerti. Masa 7 kali 6 kadang-kadang masih ngitung jari dan lain sebagainya, terlalu lama. Kemudian 7 kali 8 berapa? Kalau dulu 7 kali 8 ya 56 terus. Jadi sudah melekat pada pikiran kita. Sekarang enggak. Itulah kelemahan sehingga tentu apa itu menjadi perhatian dari Menteri Pendidikan yang sekarang Pak Mukti Ali ini adalah salah satu unsur dari Muhammadiyah. Kalau saya cermati menteri dari Basic Muhammadiyah itu saya kira lebih baik. Mudah-mudahan begitulah. Sehingga tentu tantangan dari Pak Mukti Ali ya bagaimana mengembalikan konsep penyelenggaraan pendidikan yang betul. Jadi kalau anak itu misalkan nggak masuk, nggak sekolah ya kalau perlu ya nggak lulus, nggak naik kelas. Sekarang kan nggak masuk ya lulus,
masuk ya lulus, anak ndablek ya lulus, ya Iya, nggak Pak. ada dampak Waduh. sama sekali. Tapi buat guru-gurunya sendiri dampaknya gimana, Pak? Ya, Itu kan gurunya sekarang tentu- banyak tugas-tugas di luar ngajar ya. Harus bikin secara administrasi, terus mereka harus ambil sertifikasi karena untuk mengajar kurikulum merdeka itu. Ya, betul. Jadi guru sekarang berat karena kondisi siswanya seperti itu. Kalau guru misalkan melaksanakan pembelajaran dengan metode yang keras, misalkan marahi murid, bahkan terjadi di Sulawesi Selatan, guru apa gitu, terus dituntut di pengadilan dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang kesannya ya guru sudah dibiarkan saja. Ini dampak dari kebebasan media dan apa gitu. Dan guru, saya ini sungguh-sungguh ngajar. Beda dengan kita dulu. Iya, Saya Pak. dulu waktu murid, kalau gurunya itu bahkan nggak hafal perkalian. Disetrap ya, Pak? Ya disetrap, disuruh berdiri di depan. Ya nggak apa-apa, orang tua ya malah marahi kita. Iya. Kamu nggak pernah belajar dan lain sebagainya. Artinya orang tua itu mendukung. Karena sekarang kan nggak. Orang tuanya datang ke sekolah, Pak, ikut Ya, nyetrap gurunya sekarang. Ya, orang tua itu ke sekolah berani. Itulah sebenarnya karena tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama. Lah mari kita saling menghargai. Tugasnya guru dan lain sebagainya. Tugasnya wali murid itu apa? Sehingga itu mendudukkan permasalahan yang benar. Kita ini intinya mendidik anak. Mendidik anak itu tanggung jawab kita bersama, tidak hanya guru tapi juga wali murid. Kalau guru itu mengarahkan hal yang baik, kemudian wali muridnya nggak terima kan juga repot juga. Terus gurunya itu mau ngapain gitu ya. Akhirnya bertindak sedikit bukan kekerasan sebenarnya. Mendidik itu kan bisa dengan menjibit, menjewer gitu ya. Saya dulu kalau setiap minggu sekali periksa kuku ini iya, kalau dicek. panjangnya diduduk gini, ya sudah biasa gitu. Dulu Artinya guru ya bawa bambu ya, Pak, ya, untuk Iya. nyeples anak-anak. garisan kecil itu Oh, iya. didudukkan. Itu memang mendidik seperti itu. Kadang-kadang itu tidak dipahami oleh wali murid secara baik. Terus jadi kalau bisa dibilang nih gara-gara kurikulum merdeka selama beberapa tahun ini, apakah bisa dibilang murid-murid sama guru juga kualitasnya turun, Pak? Semuanya secara menyeluruh. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Kalau di Jawa Timur artinya dengan ukuran prestasi penyelenggaraan lomba, kemudian nilai-nilai itu saya kira baik untuk Jawa Timur. Tapi memang dampak secara khusus kepada anak itu sekarang mohon maaf ya Mbak Virgin ya, anak sudah enggak menghormati guru dan lain sebagainya. Saya kira itu kan enggak bagus. Makanya wali murid sekarang lebih mengarahkan anaknya di pondok pesantren. Pendalaman agamanya diperkuat. Karena mengetahui pembelajaran di sekolah itu, kemudian dia itu mengarahkan anaknya supaya dididik akhlaknya melalui pembelajaran agama. Agama di dalam kurikulum yang sekarang itu hanya 2 jam pelajaran. 2 jam itu kalau 1 jam pelajaran katakan 30 menit, katakan 25 menit berarti 50. 1 minggu hanya 50 menit menerima pembelajaran agama. Tapi yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah sekarang menyikapi kondisi yang ada ini, dia memperkuat pembelajaran agama. Kalau Islam ya ngajinya diperkuat. Tentu konsekuensinya sekolah nanti memberikan tambahan mata pelajaran agama. Yang agama 2 jam itu bisa ditambah 4 jam dan lain sebagainya. Malah yang baik itu koordinasi dengan Kemenak, sehingga pembelajaran tambahan kurikulum itu menjadi hal yang disetujui oleh peraturan, dan wali murid saya kira sangat setuju dan sangat paham sekali. Jadi sekolah ngakalinnya dengan kurikulum merdeka plus Iya, tambahan-tambahan itu plus, tadi ya ya. Pak ya. Nah tapi soal kurikulum merdeka ini juga sempat dicermati sama mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kala. Bilang betul. gini, kalau misalnya zaman sekarang itu tidak terlalu bebas gitu. Sementara anak-anak itu kan nggak dapat ujian. Ada beberapa sekolah sama sekali sampai mereka lulus tuh nggak ada ujiannya. Nah, kalau kita nggak ada ujian, kapan belajarnya? Karena kita zaman dulu aja baru belajar kalau ada ujian gitu, Kak. Itu yang sering saya sampaikan di dalam kebijakan sekarang Mbak Virgin, karena tidak ada ujian itu kan standarisasi. Jadi anak kalau ingin naik, ingin lulus harus ada standarisasi.
Standarisasi itu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan anak memahami mata pelajaran. Itu harus ada, sekarang nggak ada. Tapi katanya sekarang sejak Pak Abdul Muti itu mau ada ujian kompetensi ujian kompetensi tes kemampuan tes kompetensi akademik ya Pak ya itu namanya ya. Itu gimana Pak? Sepertinya ya sama dengan ujian nasional, ada standarisasi tes uji kompetensi akademik kepada siswa. Mudah-mudahan ini tidak menentukan pelulusan, tapi standar ini bisa digunakan untuk PPDB nanti atau SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Karena sekarang seleksi ini kan jalurnya kan banyak sekali Mbak, jalur zonasi, sudah zonasi dari awalnya, lalu sekarang diganti domisili, sebenarnya hampir sama domisili dengan zonasi, jalur prestasi, jalur mutasi, jalur afirmasi. Jadi variabelnya tetap. Kalau zaman saya dulu enggak. Sudahlah pokoknya untuk standarisasi anak-anak sekolah jenjang ke lebih tinggi ya ikut ujian. Kemarin juga sempat ditanyakan oleh dari bos kami di Kompas TV, Mbak Rosi ke Pak Abdul Muti, ini gimana sebenarnya? Karena di masyarakat itu agak bingung dengan katanya kita tuh nggak harus ikutan tes TKA, karena standar kelulusan itu bukan berdasarkan tes itu, tapi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi mau nggak mau harus ikut TKA. Itu gimana sih Pak sebenarnya? Betul. Karena penentuan lulus itu kan kompleks, variabelnya sangat kompleks. Misalkan perilaku, nilai rapotnya kan dihitung betul ya. Kemudian kerajinannya dan sebagainya, tidak hanya berdasarkan pada nilai. Makanya saya sangat setuju sekali kalau tes potensi akademiknya itu digunakan untuk untuk PSB, untuk SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Jadi ada standar, misalkan kalau sudah ujian itu kan ada nilai. Nah, nilai itu sebagai standar, misalkan anak itu dapat nilai, misalkan biasanya yang diuji ya Pancasila, matematika, kemudian fisika, kemudian bahasa Indonesia, ada 5 mata pelajaran. Kalau itu bagus, kemudian dia mendaftarkan di SMA 5 ya boleh saja. Daftar itu bisa di mana saja. Tetapi pada seleksi penerimaan nanti kan diperingkat. Yang baik masuk, yang enggak baik tidak mempedulikan anak itu dari keluarga mampu atau tidak mampu. Tidak mampu pun kalau nilainya itu bagus ya berhak sekolah di sekolah baik. Misalkan di SMA komplek, misalkan di SMA yang baik di kabupaten kota. Jadi tetap wajib ikut itu kalau misalnya mau sekolahnya lanjut gitu ya Pak ya? Mestinya begitu. Ini yang akan digagas oleh Pak Menteri, tapi ini kan belum dilakukan. Yang sekarang pelaksanaannya kan beda. Yang sekarang masih SPMB menggunakan yang sama. Prestasi itu adalah nilai rapot. Rapot semester 1 sampai 5. Pada ukuran rapot itu Mbak, mohon maaf Mbak, rapot di sekolah A dan di sekolah B biasanya yang lembaganya bagus, pengelolaan pendidikan, rapotnya itu nilai 8 itu luar biasa. Iya, angel Pak. Sekolah yang biasa-biasa aja nilainya digede-gedein itu gimana Pak ngakalinnya? Gitu. Kalau itu dipakai ukuran kan nggak adil juga. Yang adil itu standarisasi itu. Yang tes potensi akademik, ukuran itu bisa nasional, bisa ditingkatkan di provinsi. Saya kira itu akan lebih mudah. Jadi kayak sistem zaman dulu lagi ya, kayak Eptanas itu sebenarnya kan untuk standarisasi ya, mungkin istilahnya aja beda sekarang gitu ya Pak betul. ya. Terus jadi tetap wajib kita harus ikut tes kemampuan akademik itu ya untuk siswa-siswa ya. Karena kan akan melanjutkan, kalau nggak dapat nilai itu nggak bisa juga. Tapi itu kan nanti, tahun ajaran baru nanti Pak, tahun 2020. Oh tahun ini belum? Belum, sekarang kan seleksi penerimaan murid barunya kan menggunakan prestasi, kemudian domisili, afirmasi, dan mutasi. Mutasi ya karena sekarang orang tua kan bingung, aduh ini ganti menteri, ganti kurikulum, terus udah gitu ganti ketentuan SPMB-nya juga, terus harus gimana ini kan biasanya mereka juga untuk menyiapkan jalur prestasi kan berarti harus menyusun strategi dari beberapa tahun sebelumnya, ini harus gimana sih Pak orang tua murid ini? Bingung soalnya. Ya gitulah, namanya menteri kan juga ingin yang baru gitu ya. Tetapi sebenarnya kan harus dipahami bersama kebijakan yang lalu itu apa, dievaluasi dulu. Kan ada tim ahlinya.
tim ahli memberikan masukan, baru menteri melaksanakan kebijakan. Sehingga orang tua itu nggak bimbang, nggak bingung, ini piye to menteri kok gonta-ganti menteri, gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya. Kalau saya dulu kan enggak juga. Kurikulumnya 1975 terus bertahun-tahun ya Pak ya. Sebenarnya ujian nasional. Nah, terus ada yang protes ujian nasional dikira enggak objektif. Kan namanya kebijakan ya bisa saja. Sebenarnya urgensi dari perubahan kurikulum tuh apa sih Pak? Kok digonta-ganti terus? Ya sebenarnya kalau saya ya Mbak, sebenarnya yang menentukan hasil dari pendidikan itu kan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar harus ada kurikulum. Kurikulum kita apa? Kurikulum itu ya standar kurikulum yang diajarkan pada siswa. Di sana ada pendidikan agama, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada bahasa daerah dan lain sebagainya. Itu kurikulum. Ya kurikulum itu harus diajarkan, kuncinya pada guru. Kalau guru cara mengajarkannya baik, memahami materi pembelajaran dengan baik, hasilnya kan akan dirasakan oleh siswa. Misalkan matematika, kalau di SMP misalkan harus paham misalkan isi mencari volume kubus dan lain sebagainya, volume bujur sangkar atau volume yang lainnya, volume kerucut dan lain sebagainya. Itu memahamkan kepada anak, nanti kerucut ini misalkan digunakan untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Makanya implementasi kurikulum itu tidak hanya menghitung ansih kurikulumnya, kemudian luas bola, luas kerucut dan lain sebagainya, tetapi implementasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Sebenarnya itu makanya kuncinya guru. Kalau guru sudahlah, guru ini diubah kurikulum apapun, kalau metode pembelajarannya nggak bagus ya sulit juga. Anak nggak ngerti. Jadi guru-guru sekarang gimana Pak untuk menyiasati yang perubahan-perubahan itu? Ya kan ada kelompok kerja guru, kelompok kerja kepala sekolah. Jadi guru itu ada kumpulan namanya KKG, kelompok kerja guru. Jadi sebelum mengajarkan materi itu, guru kumpul dulu apa yang dibahas. Nanti menggunakan metode ini. Terus kelompok kerja kepala sekolahnya ya kumpul dengan para kepala sekolah untuk memanage dan mengawasi kegiatan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Ada kelompok kerja pengawas, pengawas juga begitu, kemudian mengawasi kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh lembaga. Kalau ketika komponen itu bagus, insya Allah pendidikan ya baik. Nah sekarang kan ada perubahan lagi nih Pak, rencananya ada penjurusan lagi. Kemarin sempat setahun nggak ada penjurusan, padahal dulunya ada penjurusan IPA, IPS, mungkin bahasa gitu ya. Sekarang akan ada lagi penjurusan. Terus seleksinya di kelas 11 katanya ya. Meskipun kita dulu kan pernah mengalami seleksi kelas 10 atau kelas 1 SMA gitu ya. Terus nanti penjurusannya baru kelas 2, kelas 3 SMA, atau kalau sekarang kelas 11, kelas 12. Ini gimana Pak persiapannya dan nanti dampaknya kayak apa? Ya, kalau saya bandingkan dengan rapot sekarang Mbak. Jadi rapot sekarang itu ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum, di dalamnya itu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan jasmani dan olahraga, kesehatan, sejarah, seni budaya, muatan lokal, bahasa Jawa. Ini yang dimaksud kelompok mata pelajaran umum. Kemudian ada lagi kelompok mata pelajaran pilihan. Pilihan itu matematika tingkat lanjut, biologi, fisika, kimia, prakarya, dan kewirausahaan. Nah, ini kan makro. Ya, kalau dulu kan sudahlah yang kelompok eksakta, karena ini kan orang kan perlu pemahaman, perlu spesialisasi. Misalkan nanti kalau melanjutkan ke dokter harus dari pelajaran matematika, karena pembelajaran dan ilmu kedokteran itu ya ada ilmu kimia dan lain sebagainya. Kalau matematika IPA-nya nggak kuat ya sulit juga. Makanya sekarang sebenarnya ini sudah sama dengan dulu, hanya sekarang itu dijuruskan IPA, IPS, bahasa, gitu ya. Kalau dulu itu umum, jadi kelompok umum dan kelompok khusus tadi ada yang 2 kelompok, tapi sebenarnya di dalamnya kan sama. Sama isinya ya? Iya sama, ya sama dengan zonasi, dengan domisili itu kan hampir sama saja. Hanya sekarang nanti kelas 2 SMA itu dijuruskan supaya ada spesialisasi kira-kira akan diarahkan kemana. Nah, ini yang saya ketahui misalkan seperti SMA 2.
SMA 2 itu sudah mengarahkan anak-anak, misalkan sekarang kan menggunakan yang umum, yang saya Iya. bacakan tadi. Misalkan anak ini dilihat nilai matematika, nilai ini bagus. Wow, kamu daftar di perguruan tinggi kedokteran. Itu bisa mengatakan Itu sudah dari Sud- awal gitu ya Pak ya ya? mestinya dari awal, tapi sekarang kan terakhir kelas 2, kelas 3, kelas pencermatan itu dari kelas 1, kelas 2, penjurusannya kan langsung. Iya. Ya. Kalau dia misalkan sejarahnya bagus, ini kan ada pelajaran sejarah tadi. Oh ini jurusan hukum. Kalau ekonominya, oh ini dijuruskan ke ekonomi. Ekonomi itu ada eksakta juga, ada matematika juga di situ. Kalau misalkan saja dijuruskan ke misalkan ke bahasa, karena bahasa itu juga penting. Kalau kita misalkan nggak memahami bahasa asing dengan baik, ya saya kira sulit. Makanya itu diarahkan untuk mengambil di perguruan tingginya yang kaitannya bahasa. Diarahkan ke perguruan tingginya mengambil jurusan eksakta, biasanya ke ITS, bagian mesin, elektro, itu kan mata pelajarannya eksakta semua. Kalau nggak paham itu ya sulit. Itu Mbak Firji, makanya sekarang nanti Pak Menteri itu kelihatannya penjurusannya mulai kelas 2, ya kelas yang pertama umum baru diarahkan. Nah, penjurusan ini saya mohonkan peran dari guru BK, kemudian juga wali murid harus ya pedulilah terhadap pembinaan putra-putri yang disayangi, jangan sampai nanti kemudian diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Sehingga penjurusannya ini kan juga peran orang tua juga. Orang tua tahu, oh itu anakku itu rapate nenggone matematika apa tak kon terusnya misalkan itu di jurusan ITS atau apa, misalkan di perkapalan itu juga eksakta semua, perhitungannya eksakta. Dokter apalagi, dokter itu IPA-nya harus bagus, biologi, kimia. Tapi kadang kan ya saya sendiri ngerasain dulu anak ternyata lebih karena nilai IPS lebih bagus diarahkan ke IPS, padahal sebenarnya dia pengen masuk IPA gitu kan. Tapi akhirnya ya bisa pindah juga meskipun ada penjurusan dari BK. Ya, makanya nanti kalau seperti itu yang terjadi kan memaksakan pada anak juga nggak bagus. Kalau anak misalkan kecenderungannya itu bahasanya bagus, kenapa tidak harus ngambil hukum? Misalkan saja, hukum kan juga baik. Makanya peran serta wali muridnya, ayah kandung, bapak ibu itu kan paham betul ya anaknya itu kemana sih. Kemudian guru BK, Mbak. Bimbingan konseling itu tidak hanya misalkan anak terlambat kemudian dipanggil oleh guru BK, biasanya kesannya kan gitu. Makanya sekarang harus bersama-sama dengan wali murid mendudukkan permasalahannya ini lebih otentik, data rapotnya seperti ini. Apakah tidak sebaiknya misalkan nanti di kelas 2-nya mengambil jurusan ini, jadi dirunding di situ. Kalau perlu ya misalkan menyewa lembaga psikologi bekerjasama dengan sekolah, kan bisa tes psikologi nanti dites di situ, kan itu kan jelas juga, kan lebih mantap gitu. Oh anak ini misalkan bahasa Inggrisnya bagus, ya lebih baik nanti jurusan bahasa Inggris kan juga bagus. Artinya spesialisasi anak itu harus dibangun dari awal. Jangan sampai terus ketika itu saya ini ngambil jurusan apa ya, bingung sendiri. Bukan berarti Pak itu lebih baik daripada IPS, enggak membedakan. Tapi kenyataannya itu. Pilihannya lebih banyak Pak, gimana dong? Enggak, makanya itu yang harus diluruskan oleh sekolah gitu ya. Wali murid diajak kumpul di situ, kan itu kelas 2. Kelas 2 itu wali muridnya dikumpulkan, diberikan penjelasan. Kalau perlu ngundang psikologi di situ. Terus guru BK-nya juga tampil di situ memberikan penjelasan. Saya kira kalau dijelaskan gitu paham. Dan jangan sampai orang tua memaksakan kehendak harus IPS, harus IPA, harus bahasa. Itu malah nggak bagus. Bukan berarti bahasa itu lebih jelek daripada IPA, enggak. Kenyataannya kehidupan di masyarakat itu enggak seperti itu. Yang bahasanya bagus malah bisa jadi di kedutaan dan lain sebagainya. Kalau misalkan olahraganya baik bisa menjadi akabri dan lain sebagainya.
Akapri itu juga selain fisiknya juga otaknya udah cerdas, berarti dia harus IPA-nya baik. Harus IPA-nya bagus ya Pak, Iya, itu soalnya tes-tesnya kan susah juga. Nanti mekanisme asesmennya kayak gimana Pak kira-kira kalau untuk penjurusan nanti? ya makanya itu peran dari guru BK. Guru BK kan sudah punya data, Mas. Data misalkan si A Bambang ini ya, nilainya dilihat itu. Makanya guru BK-nya harus betul-betul memahami tugas pokok fungsinya. Kalau perlu ya basicnya itu psikologi, gitu ya. Tapi sekarang ya tergantung kepala sekolah. Kalau enggak hanya guru BK BK-an juga nanti dampaknya juga enggak bagus. Tidak mengena pada sasaran. Makanya BK, guru BK, bimbingan konseling yang saat ini saya cermati sudah melaksanakan dengan baik. Misalkan yang kemarin kan tes seleksi non akademis kan langsung dari sekolah, tidak tes dia. Dasarnya nilai. Nilai itu kemudian diserahkan pada BK yang mengarahkan, kemudian jurusan ini diberitahu pada anaknya itu. Akhirnya anaknya daftar, dan yang daftar malah sekolah, bukan anaknya. Tapi kalau misalnya ngelihat ini ada perubahan lagi, jurusan kembali diadakan, ini Bapak ngelihatnya optimis atau pesimis? Saya optimis dengan catatan guru BK harus profesional. Kalau perlu ya ditambah psikologi di situ, ya dari kelas 1 SMA itu sudah dibina dengan baik. Kemudian yang kedua, peran serta dari wali murid, orang tuanya jangan sampai, mohon maaf ya, orang tuanya nggak peduli. Dan sekarang pendidikan itu harus bersama, nggak bisa diserahkan pada sekolah saja. Kalau orang tuanya nggak peduli ya gimana? Ayah saya, ibu saya ini petani, ya nggak ngerti pendidikan, tapi paling nggak ibu anak bapak saya itu paling nggak mengingatkan mulai belajar, itu aja sudah bagi saya luar biasa itu. Itu sudah merupakan perhatian yang luar biasa bagi saya. Hanya diingatkan saja. Tidak harus memahami konsep, misalkan penjurusan nggak harus. Makanya ini penting sekali, jangan sampai ayah dan ibu nggak peduli terhadap anaknya, anak dibiarkan saja, main HP ya dibiarkan saja, waktunya belajar nggak diingatkan, waktunya sholat kalau agama Islam nggak diingatkan, akhirnya ya terjadi yang tidak kita inginkan bersama. Sebenarnya lebih banyak orang tua yang terlalu peduli dalam arti terlalu mengontrol keinginan anaknya, atau orang tua yang nggak peduli sama sekali sih Pak? Ya kelihatannya orang tua karena sibuk ya, mohon maaf ya Mbak, ekonominya kurang dan lain sebagainya, harus kerja sampai malam, nggak dari kerja pulangnya malam sampai rumah tidur, nggak ngerti apa yang dilakukan oleh anak-anaknya yang kita cintai bersama. Makanya paling nggak mengingatkan. Untuk itu sekolah harus misalkan kalau kelas 1 akhir, misalkan mengumpulkan wali murid, diberikan rapotnya anak dan lain sebagainya. Itu kan juga komunikasi yang dibangun oleh sekolah dan wali murid. Nanti kelas 2 penjurusan, sebelum penjurusan tuh wali muridnya dipanggil, diadakan pertemuan di situ, nanti akan ada kebijakan sekolah itu begini dan lain sebagainya. Sehingga paling tidak ya wali murid tahu, engkau penjurusan gitu ya. Kalau enggak gitu sulit, Mas. Kalau hanya dicerahkan pada sekolah itu loh muridnya banyak. Wali muridnya aja banyak orang tuh ya macam-macam. Banyak kepala juga, banyak pikiran. Makanya juga harus ya tugasnya harus dilakukan. Nah, kepala sekolah yang mengumpulkan wali muridnya supaya paham kebijakan yang dilakukan sekolah. Seperti ini SPMB ini, Mbak. SPMB ini sebenarnya harus, ini kan SMP kan, wali muridnya SMP dikumpulkan. Daftarnya itu harus dilakukan oleh wali murid online. Harus wali murid online ya, jadi nggak bisa anak-anaknya diculno gitu ya Pak ya? Nggak bisa. Kalau mengalami kesulitan menghubungi wali kelasnya masing-masing. Nanti baru didaftarkan ke lembaga mana. Dari sekolah itu menurunkan yang namanya nomor PIN. Nah, kalau sudah nomor PIN itu berarti sudah mendaftar. Kan juga kadang-kadang wali murid nggak paham juga. Dan ini kebijakan baru. Makanya kemarin ketika Dinas Pendidikan saya kumpulkan, tolonglah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota harus melakukan sosialisasi dengan baik. Karena ya wali murid ya kadang-kadang sibuk,
kadang-kadang gimana ya Mbak, Kadang-kadang gaptek juga Pak. Iya, kadang-kadang ya gaptek, nggak bisa menggapai dan lain sebagainya. Makanya ya harus bersama, karena tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintahnya yang melakukan kebijakan, yang melaksanakan ada lembaga sekolah, kemudian dinas pendidikan kabupaten kota, yang kena sasaran ya wali murid, objeknya kan wali murid. Nah, wali murid itu anaknya tadi, makanya harus sama, kalau nggak sama sulit. Saya. Ya. Matur nuwun Bapak, semoga dibantu juga dikawal itu di DPRD ya, Pak, dengan aturan-aturannya itu Pak. Makanya dengan saya di DPRD Jawa Timur ini sebenarnya ya itu kan anak buah saya semuanya. Yang dulu saya sekda, dia itu adalah di dinas terkait, yang jadi kepala dinas pendidikan ya mantan anak buah saya. Itu merupakan hal yang baik bagi saya, dan apa yang saya miliki ini tidak dimiliki oleh anggota yang lain. Anggota yang lain, dan mohon maaf ya Mbak Vijin, dari politik murni langsung ke blue situ. Ya, kalau saya kan enggak, saya ini dari birokrasi, dari guru. Betul-betul itu ya Pak ya, udah asam garam luar biasa ya. Sekarang di legislatif itu fungsinya ada 3 Mbak, fungsi kontrol, ngawasi. Ngawasi apa? Ngawasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ngawasi itu kalau dia nggak paham juga sulit, yang diawasi apa, nggak ngerti. Makanya fungsi kontrolnya itu, fungsi budgeting itulah penganggaran, menganggarkan. Misalkan seperti ini ya, kebijakan Bu Gubernur sebanyak 72.816 murid yang tidak diterima di sekolah negeri akan diberikan bantuan 1 juta. Itu kan dianggarkan, itu kan duit yang menganggarkan oleh DPRD. Makanya DPRD kalau nggak ngerti gimana nanti meluncurkan. Dan yang penting dianggarkan dulu. Jadi apa yang di program gubernur pemerintah itu dianggarkan di Dewan, disetujui, kemudian nanti didok oleh DPRD, baru dilaksanakan. Padahal pelaksanaannya nanti ya bulan Juli. Nah, Juli itu sudah tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu setiap tanggal 15 bulan Juli itu tahun baru. Tahun semester pertama pelaksanaan pembelajaran. Matur nuwun sangat Bapak sudah hadir, sudah silaturahmi di Saja Sapa Jatim ya. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan ini benar-benar bisa memberikan pemahaman baru, terutama soal nanti ada penjurusan lagi ya untuk SMA. Dan jangan lupa subscribe, terus nge-like dan komen, karena kita juga akan balik lagi di Sapa Jatim episode selanjutnya. Saya Virgi, sampai jumpa.